Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Untuk akses menuju ke Jembatan Lengkung, kawasan wisata air Kalimalang, di sisi selatan sudah mulai dilakukan pembetonan ataupun pengecoran sebagian. Sedangkan yang di sisi utara masih ada pekerjaan penguatan dari plat-plat baja Aramco yang melengkung sebagai alas konstruksi yang nantinya akan membentuk struktur Jembatan Lengkung. Lebih detail bisa kita lihat selain pengerjaan pembetonan atau pengecoran jalan, ada juga pembuatan dinding baru ya dari jalan yang akan dilewati. Nah, dinding tersebut sudah mulai dipasang batako-batako yang tersusun dengan baik, kemudian mulai ada tiang-tiangnya sebagai penguat. Gambaran kawasan wisata air Kalimalang dengan Jembatan Lengkungnya kurang lebih seperti desain ini. Dapat kita lihat Jembatan Lengkung memiliki rem ataupun jalur naik dan turun ke Jalan Kiai Haji Nur Ali di bawah layang tol Becakayu dan juga di sisi seberang dari Kalimalang. Untuk area yang ada di bagian pinggir kali terdapat kios-kios dan juga restoran-restoran yang bisa dikunjungi oleh warga, plus adanya perahu-perahu yang bisa lewat di bawah jembatan. Berbahagialah warga Kota Bekasi punya pemimpin yang punya visi yang seperti Pak Wali Kota ini. Ini yang berikutnya adalah dari dulu itu persoalan Kalimalang. Ya itu. Yang dekat mall itu. Ya. Kayaknya ke depan jembatan-jembatannya kita rapiin. Setuju. Kalau saya cenderung nanti deh kalau bisa perahu lewat. Rumah makan terapung, Pak. Ini keren, wali kotanya kreatif, seneng kayak gitu. Kamu siapa? Dulu Pak Gubernur yang orang. Awalnya hebat. Ini Pak Wali mimpi. Mimpi tentang Kali Bekasi. Ya. Apa rencana tentang Kali Bekasi, Pak Wali? Kali Bekasi menjadi satu ikon dari kebanggaan karena sangat jarang di mana kota ada sungainya di tengah. Jadi mari kita pertahankan dan akan kita buat sebagai wisata air. Nanti ada perahu lewat dong. Ada perahu lewat. Jembatannya dibikin melengkung. Kita bikin pelantung. Sungainya dibikin bersih, sehingga di Kalimalang nanti berubah jadi Kali Mujur. Ya. Terima kasih hari ini ada bantuan dari CSR, dari Ini dari mana? Ini yang 30 miliar dibangun dari mana? yang 10 miliar dari sana PT Biju. dan Makassar. Ya mudah-mudahan 60 miliar provinsi pun nanti banyak partisipasi dari perusahaan. Saya ajakin perusahaan di Jawa Barat. Ya. Nanti kita akan lewat, naik perahu, makan malam di Kali Mujur. Saya sejak bupati itu sering kesini belanja gitu. Kemudian saya selalu memandang Kali Bekasi. Saya bilang suatu saat saya jadi gubernur saya rapihin. Dan ternyata seluruh omongan saya ditangkap dengan cepat oleh wali kota yang cerdas ini. Cerdas berbudaya, ini kan luar biasa. Kemudian langsung ngasih tahu, saya sudah tatain. Udah, dan saya bantu support biar cepat. Nah, ini dan transportasi air ini menjadi impian saya. Impian saya mudah-mudahan ini bisa terwujud dan insya Allah 2026 kelihatannya kita sudah bisa melihat. Saya ucapkan terima kasih, pokoknya selamat. Berbahagialah warga Kota Bekasi punya pemimpin yang punya visi yang seperti Pak Wali Kota. Baik, untuk dananya sendiri itu berasal dari pemerintah Kota Bekasi dan juga pemerintah provinsi, pemerintah daerah maksudnya, kurang lebih 60 miliar. Kemudian ditambah dengan dana swasta ataupun dana CSR dari PT Miju. Nah, di depan kita ini adalah plat-plat baja Aramco yang bergelombang yang sudah dipasang dan dikuatkan menggunakan baut-baut. Kita berada di sisi utara dari Jembatan Lengkung. Untuk pekerjaan dari plat-plat baja Aramco nampaknya sudah selesai ya. Penempatan-penempatannya tinggal penguatan-penguatan sehingga nanti dapat dilanjutkan dengan proses pengecoran penyambungan dengan jalan yang ada di depan kita ini sehingga bisa terintegrasi dengan Kiai Haji Nur Ali dan di dua sisi dapat dilewati dengan mudah oleh kendaraan. Tinggi Jembatan Lengkung tersebut ya, kalau dari tempat kita berdiri kemungkinan adalah 1,5 meter. Lalu yang terpenting adalah dari permukaan air karena nantinya akan ada perahu-perahu melewati di bawahnya kurang lebih 2,5 sampai 3 meter. Area yang kita lewati ini adalah titik sambungan Jalan Kiai Haji Nur Ali. Ya, ini dikeruk
kemudian nanti akan dipasang tulang-tulang besi sehingga dapat mengikat ya curahan beton dan akhirnya bisa tersambung dengan jembatan lengkung Kalimalang. Jembatan yang ada di depan yang dilewati oleh kendaraan ini kemungkinan akan dibongkar ya karena jembatan ini cukup rendah. Dapat kita lihat aliran air Kalimalang itu juga keluar dari bawah jembatan dengan permukaan hampir sama dengan permukaan bawah jembatan atau sama sebenarnya. Di seberang dapat kita lihat ada satu roller yang berfungsi untuk memadatkan dari permukaan tanah ya, permukaan tanah yang nantinya akan menjadi bagian struktur rem ataupun jalur naik ke jembatan lengkung kawasan wisata air Kalimalang ini. Beberapa pagar pembatas yang kita lihat itu sudah mulai banyak yang selesai juga ya, tadi yang ke arah dinding perumahan villa yang ada di seberang sana, namun beberapa masih dalam pengerjaan. Nah ini kalau kita lihat tinggi permukaan air dengan tinggi jembatan lengkung yang paling atas ataupun yang paling maksimal itu kemungkinan adalah 2,5 sampai 3 meter. Paling tidak cukup ya untuk dilewati oleh sampan-sampan yang tidak begitu besar dan bisa membawa para wisatawan. Tentunya dengan alat-alat ya ataupun standar keselamatan wisata air. Air Kalimalang ini berwarna coklat. Nah ini kemarin sempat ada komentar dari sahabat On Road Indonesia dan juga para netizen. Kenapa airnya tidak dibuat jernih? Nah sebenarnya di zaman Pak Basuki Hadi Mulyono, Pak Menteri PUPR sebelumnya, sempat ada ide untuk menjernihkan air Kali Ciliwung. Nah itu juga bisa dilakukan untuk Kalimalang nantinya apabila kawasan wisata air ini ya pembangunannya selesai. Namun walaupun coklat, sebenarnya air ini cukup bersih ya, mengingat di bagian hulunya sedikit ke arah akses tol Becakayu yang ada di Marga Jaya, di dekat kawasan wisata air yang pernah dibangun oleh Pak Ridwan Kamil. Di situ ada seal plate ataupun tempat filter ya ataupun penampung pengendap dari lumpur-lumpur yang lewat. Jadi air ke sini mungkin agak lebih ringan ataupun lebih kurang lumpurnya dibandingkan dengan yang ada di bagian hulu. Ada pertanyaan, air ini akan mengalir kemana? Air ini sebenarnya masuk ke wilayah kota Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Timur. Kemudian di sana ada tempat pengolahan air bersih. Dari sana dialirkan airnya ke rumah-rumah ya, dan juga ke area-area lainnya yang ada di sekitar kota Jakarta serta kota Bekasi. Ini airnya. Sebenarnya kita sudah tidak melihat sampah-sampah yang ada di aliran air ini setelah jembatan ini. Namun di bagian belakang jembatan kita masih lihat sampah-sampah styrofoam dan juga sampah lainnya. Para pekerja masih ada di ujung plat baja Aramco yang melengkung bergelombang. Di sana mereka melakukan penguatan pemasangan baut-baut ya, mungkin di bagian akhir, di bagian ujung agar semakin kuat dan dapat dilanjutkan dengan pekerjaan berikutnya, pembuatan struktur dasar jembatan di atas alas yang sudah disiapkan. Tampak di bagian kiri selain roller ya ataupun kendaraan yang cukup bulat, di sana juga ada ekskavator yang berfungsi untuk mengeruk memindahkan tanah sehingga menjadi rata. Baik, kita lihat terlebih dahulu gambaran kawasan wisata air Kalimalang yang direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat lewat Gubernur Kang Deddy Mulyadi dan juga Pak Wali Kota Bekasi Pak Tri. Tiang-tiang ataupun kotak-kotak warna putih ini adalah pilar-pilar tol Becakayu. Jadi sebenarnya di bagian atas itulah yang tol ya. Kemudian ini adalah akses menuju ke area perahu. Tadi ada pintunya. Jadi memang untuk ke pinggir kali itu dibuatkan pagar ya, agar aman dan tidak berbahaya, terutama bagi masyarakat pengunjung, anak-anak kecil dan juga mungkin orang tua lansia.
Terdapat toilet-toilet ya yang kita lihat yang warna biru di bawah dari tiang-tiang ataupun di samping pilar-pilar tol Becakayu yang kemarin juga menanyakan sebaiknya disiapkan toilet-toilet karena sekarang memang posisi dari tiang-tiang tersebut di sampingnya itu banyak sekali dipakai untuk tempat kencing terutama di malam hari kayaknya karena kita tidak pernah menemukan yang kencing di siang hari dan bau di sekitar tiang ini lumayan bau pesing ya. Jadi kalau sini banyak yang berdagang dan bau pesing akan sangat tidak etis ya ataupun tidak bersih, tidak higienis. Coffee shop. Perahu-perahunya ada yang mungkin nanti perahu wisata, kemudian ada juga yang restoran apung mungkin ya. Ini nanti kita akan lihat bersama ke depan. Lebih lengkap bisa dilihat di media sosialnya Info Bekasi, tepatnya di Instagram. Dan ini adalah akses Jalan Kiai Haji Nur Ali di samping dari pilar-pilar tol Becakayu. Harusnya ini akan menjadi sebuah ikon baru yang dapat dikunjungi oleh masyarakat Kota Bekasi. Airnya biru ya, ataupun jernih ya. Mudah-mudahan nanti ada konsep penjernihan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi untuk membuat airnya lebih baik. Kalau kita perhatikan lagi di kota-kota lain yang ada di mungkin ya Asia Tenggara seperti di Bangkok, Sungai Chao Phraya sendiri juga airnya seperti ini yang pernah kita lihat. Ditambah lagi musim hujan ya, biasanya kalau musim hujan itu lumpur-lumpur lebih mudah terbawa sehingga air itu lebih berwarna coklat. Dibandingkan dengan musim kemarau, airnya biasa agak lebih rendah dari ini, namun lebih jernih. Nah ini adalah standar Sungai Kalimalang, jadi di bagian pinggir terdapat turap beton dengan seat pile beton yang ditanam. Ini sudah cukup lama, cukup rapi dan biasanya di beberapa lokasi itu terjaga baik kebersihan dan kerapiannya ya. Apalagi ditambah dengan taman-taman yang hijau yang ada kita lihat di depan mall. Namun ada beberapa area yang memang masih perlu penataan bahkan perlu dikeruk serta adanya enceng gondok di beberapa titik. Ini kan proyeknya akan sampai ke Grand Kota Bintang ya. Kurang lebih 4,5 km dari Mall Metropolitan. Jadi itu adalah rute nanti kalau naik sampan ataupun perahu, misal dari MM sampai ke Grand Kota Bintang, misal lalu ke Grand Kota Bintang ataupun mengunjungi kawasan di sana berbelanja dan lainnya, kembali ke MM naik perahu. Kalau berbicara tarif kita belum tahu. Baik, kita lihat sedikit ke arah area pagar yang sedang dikerjakan serta ini cor-corannya kita lihat juga sudah tersambung dengan jalan yang ada karena sebelumnya jalan yang ke arah jembatan itu lebih rendah dibandingkan jalan yang kita lewati. Menggunakan batako, nampaknya ini jenis hebel mungkin merek ya. Ini adalah batako-batako yang disusun dengan rapi, nanti akan sampai ke arah mall karena ini untuk pembatas dari jalan akses Kiai Haji Nur Ali di pinggir kali dengan komplek perumahan villa yang ada di samping. Ini apa nih? Tebu apa bambu? Baik, ada pekerja ya di sini masih meneruskan untuk pembuatan dinding. Jadi pagar BRC di sini nampaknya dibongkar ya. Mungkin akan dikembalikan ke pemilik pagar. Dan di depan kita ini adalah arus lalu lintas yang cukup padat dikarenakan pengalihan ya ataupun rekayasa arus lalu lintas agar pekerjaan dapat berlangsung. Memang area tersebut ditutup dan kemudian kendaraan-kendaraan diarahkan masuk ke jalur Kalimalang menggunakan Kiai Haji Nur Ali yang di sisi utara dan jalurnya dibagi dua. Nah biasanya ada dua lajur ya setiap jalurnya, namun nanti di seberang itu hanya ada satu lajur masing-masingnya sehingga harus bergantian dan akhirnya padat. Di tengah jalan barusan kita lihat ada Mas Iron Man, semoga rezekinya berlimpah dan diberkahi. Kita akan lihat ke arah pinggir Kalimalang. Di seberang perumahan ini sudah ada pepohonan ya, sudah ada juga rumput-rumput
mungkin perlu dirapikan dan ditata lebih baik lagi agar lebih asri. Air Kalimalang sendiri sebenarnya lebih tinggi dari jalan yang kita lewati ini ya, terutama pada saat musim hujan. Namun karena tanggulnya cukup baik ya, jadi akhirnya tidak melimpah ke jalan yang ada. Nah, di ujung sana masih kita lihat sampah-sampah sedikit lagi ya. Perlu sekali adanya aturan-aturan yang tegas untuk para pembuang sampah ke dalam kali, kemudian juga ada tindakan-tindakannya, apakah akan dikenakan denda atau misalnya ada hukuman lain, agar mereka lebih bisa menjaga kebersihan yang ada di fasilitas-fasilitas publik ya. Lalu pengawasannya seperti apa? Bisa menggunakan kamera CCTV, namun kalau orangnya tidak datang lagi ke sana mungkin tidak diketahui. Kalau ada petugas itu akan lebih baik, jadi bisa memantau secara berkala terhadap area-area yang memang rentan orang membuang sampah. Ini baru orang buang sampah ya, belum lagi ada tunawisma yang kita juga lihat di taman-taman yang sudah dibuat. Nah, ini jembatan ini akan dibongkar nantinya, hanya menyisakan 5 jembatan saja, 5 jembatan lengkung yang besar-besar sampai ke arah Grand Kota Bintang. Sudah cukup baik sebenarnya, punya potensi untuk kawasan wisata kalau kita lihat ini aliran air Kalimalang. Apakah akan ada penebaran ikan ya, atau tempat memancing? Ini belum ada. Ada juga pertanyaan seperti itu. Kalau misalnya kebanyakan ikan, apakah airnya akan lebih bersih atau bagaimana? Kita juga belum ketahui. Mungkin bisa berbagi informasi teman-teman dari DSDA atau juga teman-teman lainnya yang berpengalaman dalam mengelola ikan, benih ikan dan juga kebersihan kali. Ini pohonnya ada di dalam air loh. Pengecoran baru berlangsung 1 lajur saja ya, nantinya lajur berikutnya setelah 1 lajurnya kering, benar-benar kering, biasanya 2-3 minggu, lalu dilanjutkan sebelahnya dan sambungannya ke arah jembatan lengkung. Ekskavator masih melakukan pemindahan dan pengerukan tanah-tanah. Kita baru akan memasuki musim hujan ya, sudah mulai nampaknya. Jadi pekerjaan pengecoran dan juga pekerjaan pembuatan jembatan lengkung akan berlangsung di musim penghujan ini. Jadi mungkin juga akan sedikit butuh waktu ya, terkadang kalau hujan kan pengecoran dan lainnya harus dilakukan agak lebih hati-hati, kemudian ditutup ya. Anak-anak bermain di sudut ataupun pojokan dari jembatan. Nanti bedeng yang ini udah nggak ada ya, akan menjadi pinggir akses jembatan lengkung Kalimalang, kawasan wisata air yang baru. Baik, ke depan akan kita pantau berkala perkembangan dari pekerjaan yang ada di sini, karena ini baru tahap 1 dari jembatan yang dibuat. Masih akan ada 4 jembatan lagi dengan lokasi yang berbeda tentunya. Ya, mungkin yang ke arah Galaksi 1, kemudian yang ke arah Putaran di Kampung 2, dan mungkin di sekitar antara Galaksi dengan Legun ya, 1 lagi. Nah, tinggal yang 1 lagi kita belum tahu.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.